punya tesis, saya punya teori bahwa ini adalah usaha salafiyin, wahabiyin, bukan usaha Ahlussunnah wal Jamaah. Salafiyin yang ingin memecah belah antara NU dengan Syiah. Salafiyah yang ingin memecah belah antara ulama-ulama sunnah dengan Syiah. Maulud bid'ah, orang Syiah yang pertama yang membawa maulud yang dipakai oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Hol, orang Syiah yang pertama membawa hol dan dilanjutkan oleh NU. Tabarruk, berkah, ziarah kubur, tawassul, solawatan rami-rami adalah semuanya tradisi Syiah yang juga dilakukan oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Saya tidak ada perbedaan dengan kiai-kiai. Mereka tawassul, mereka tabarruk, mereka kunut, mereka macam-macam. Saya sama dengan dia, tapi saya Syiah, dia Ahlussunnah wal Jamaah, saya bersaudara dengannya. Tetapi kemudian salafiyah yang mengatakan bahwa ini bid'ah, lalu diadu antara Ahlussunnah dan Syiah. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Bapak Profesor Ahmad Zahro, seorang guru besar ilmu fikih di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, bahwasanya Salafi Wahabi adalah musuh bebuyutan orang-orang Syiah. Mengapa dikatakan seperti itu? Karena ketika sebagian kaum muslimin yang mereka mesra dengan orang-orang Syiah, justru orang-orang yang digelari dengan Salafi Wahabi, mereka menyerukan akan bahayanya kelompok Syiah, membuka fakta-fakta tentang kesesatan firqah Syiah. Karena apa? Karena mereka sayang kepada kaum muslimin. Jangan sampai ikut tersesat bersama orang-orang Syiah. Akan tetapi ternyata kebaikan tersebut dibalas dengan cemoohan. Disebut dengan Wahabi, tanduk syaiton, dan juga dengan berbagai macam sebutan-sebutan yang keji. Akan tetapi hal tersebut tidak akan pernah menyurutkan semangat berdakwah mereka para dai agar umat Islam ini selamat dari penyimpangan-penyimpangan dan kesesatan orang-orang Syiah. Sehingga Gus Dur bisa mengatakan secara kultural NU itu Syiah tanpa imamah, katanya gitu kan. Walaupun sekali lagi pengertian imamahnya apa kan? Tapi misalnya orang Syiah menganggap bahwa yang harus jadi pemimpin umat itu harus para ulama, karena ulama itu para pelanjut imam, dan itu juga pendirian Nahdlatul Ulama. Jadi sebetulnya kalau dirinci lebih dalam, ada banyak kesamaan antara paham Nahdlatul Ulama yang dominan di Indonesia dengan paham Syiah. Tahlilan itu, marhabaan, pembacaan solawat, ziarah, mengambil berkah, bertawasul, itu dikongsi, tradisi yang dikongsi bersama. Kelompok Syiah adalah kelompok yang paling pintar bertakiyah atau berkamuflase atau menyerupakan diri sebagai kucing, padahal mereka berusaha untuk menyembunyikan kesyiahannya dengan mencari tempat berlindung yang paling nyaman bagi mereka. Dan di tempat tersebut hampir tidak pernah dibahas tentang kesesatan-kesesatan orang Syiah, di mana mereka, orang-orang Syiah ini adalah orang-orang yang mencaci istri Nabi Muhammad SAW, mencaci para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, menganggap imam-imam mereka sebagai orang-orang yang maksum, dan masih banyak lagi kesesatan-kesesatan mereka yang mereka sembunyikan di balik pengakuan sebagai bagian dari Sunni atau Aswaja. Banyak orang bertanya kepada saya. Orang bertanya kepada orang-orang. Ini Habib Ja'far ini Sunni apa Syiah? Iya. Bisa Anda jelaskan? Iya. Sebenarnya kita itu berpegang kepada Aswaja, Ahlussunnah wal Jamaah, yang secara tarekat adalah dari kecil kita diajarkan thariqah alawiyah. Yang thariqah alawiyah itu secara fikih Syafi'i, kemudian secara akidah dia akidah Asy'ari, dan secara tasawuf dia Ghazali. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Itulah yang diajarkan kepada kita sampai sekarang, dipegang teguh. Bahkan manhaj dakwah kita juga di bawah bimbingan Habib Jindan bin
Naufal bin Salim bin Jindan, yang sanad dakwah itu manhajnya didapat dari Habib Umar bin Hafid. Jadi enak, kata Habib Jindan, kalau orang punya guru dalam segala hal termasuk dalam berdakwah, salahnya bisa jadi benar. Dalam artian ketika kita salah, sebelum orang negor, guru kita udah negor duluan. Dan benarnya menjadi lebih benar. Karena ketika benar, kita kemudian pengen merasa sombong, ditegur oleh guru kita, jangan sombong. Karena justru sombong itu yang bikin kita jadi gak benar. Jadi kesimpulannya, antum ini mana Syiah? Ahlus sunnah wal jamaah. Sunni. Iya, sunni. Clear ya, pemirsa. Habib Hussein Ja'far, di mana tokoh yang satu ini sedang viral, kemudian digadang-gadang sebagai seorang pendakwah yang banyak disukai oleh kalangan pemuda karena metode di dalam berdakwah yang dinilai menarik bagi para pemuda. Kemudian seiring isu yang berhembus bahwa dirinya adalah bagian dari kelompok Syiah, maka secara tidak langsung Habib Hussein Ja'far ini menepis isu tersebut. Di dalam podcast Raja Dangdut, ketika ditanya bahwa dirinya Sunni apa Syiah, maka dengan segala retorika untuk menyembunyikan kesyiahannya, dia menjawab dengan tidak tegas bahwa dirinya adalah orang Sunni atau Aswaja. Akan tetapi kaum muslimin, di era digital ini menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang. Karena jejak digital bisa terbuka kapan saja, membuka kebohongan-kebohongan mereka. Dan jelas dari berbagai sumber menjelaskan, menunjukkan bahwa Habib Ja'far adalah orang Syiah yang tidak boleh kaum muslimin mengambil ilmu dari dirinya. Kita menemukan satu nama tokoh Syiah bernama Hussein Ja'far Al-Haddad. Maka di dalam biografinya itu di Google dan bagian gambar akan muncul kalau kita klik di sana nama Hussein Ja'far Al-Haddad, kita tambahi dengan kalimat Syiah di belakangnya. Pertama, ini Hussein Ja'far ini lahir pada tanggal 2 Juni 1988. Lahirnya di Bondowoso, Jawa Timur, Indonesia. Kemudian alma maternya adalah Yapi Bangil dan Uwin Syarif Hidayatullah. Nah, kalau kita mengenal Yapi, itu adalah pondok pusat di Indonesia ini yang berafiliasi kepada aliran Syiah. Kemudian dalam postingan-postingan, Hussein Ja'far Al-Haddad ini selalu membela kepentingan Syiah. Kalau Hussein Ja'far Al-Haddad ini, dia latar belakangnya orang Syiah. Dari keluarganya memang orang Syiah. Dia belajar di pondok namanya Yapi di Bangil, Yayasan Pesantren Islam. Dan itu pesantrennya Syiah. Lalu Hussein Ja'far ini menulis buku tentang biografi ulama Syiah, namanya Fathulullah. Dan di bukunya ada pengantarnya tokoh Syiah, namanya Jalaluddin Rahmat. Jadi memang Syiah-Syiah semua. Dan Hussein Ja'far Al-Haddad ini podcastnya di YouTube itu sering dengan pendeta-pendeta. Dan kalau diperhatikan ya, saya pernah dapat kiriman videonya dari kawan-kawan. Di video-videonya itu kadang membenarkan ajaran Kristen. Dia pernah mengakui bilang Nabi Isa disalib. Orang Islam gak boleh mengakui Nabi Isa disalib karena bertentangan dengan Al-Quran. Kalau ada orang Islam mengakui Nabi Isa disalib, itu murtad, kufur. Jadi dia ini memang agak liberal. Lalu ketika Hussein Ja'far ini dialog dengan pendeta, ditanya, kalau ada orang Islam masuk Kristen atau orang Kristen masuk Islam, gimana menurut kamu? Bagi saya gak masalah, gak apa-apa, katanya. Loh, gak boleh seperti itu. Artinya harus punya kepedulian pada agama Islam. Sabda Rasulullah SAW, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum."
Siapa yang tidak peduli dengan urusan kaum muslimin berarti bukan bagian dari mereka. Bagian dari siapa? Berarti bagian dari orang-orang munafik kalau begitu. Jadi kalau kita perhatikan dari podcast-podcastnya, postingan-postingannya, postingan videonya, juga latar belakangnya, Husain Ja'far Al-Haddad ini orang Syiah dan liberal. Bisa Imam Ali Zainal Abidin misalnya, yang kemudian memberikan zakatnya di malam hari saat orang yang akan diberikan zakatnya itu sedang tidur, untuk menghindari riya dan efek-efek yang menyebabkan si miskin itu merasa rendah posisinya dibanding orang yang memberikan zakat kepada dia. Zakat itu adalah madrasah agar kita memiliki kepedulian sosial. Etiket itu menjadi sangat penting, khususnya bagi dakwah di masa awal. Misalnya dakwah Syiah, dakwah Syiah yang di Indonesia masih tergolong minoritas. Dia harus didasarkan kepada etiket yang baik, karena bisa jadi etiket itu yang menyebabkan ajarannya kemudian diterima, dan bisa jadi sebuah ajaran yang benar sekalipun dia ditolak karena tidak disampaikan dengan cara-cara yang baik, tidak disampaikan dengan metode-metode yang baik. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jelas dari berbagai sumber menunjukkan bahwasanya Habib Husain Ja'far Al-Haddad ini adalah orang Syiah. Oleh karenanya, kita berusaha untuk menyelamatkan akidah pemuda kaum muslimin dari akidah kelompok Syiah. Karena Islam ini akan diestafetkan kepada mereka, generasi muda. Merekalah yang akan menyampaikan Islam ini kepada generasi yang akan datang. Sampaikan kepada mereka sumber-sumber, referensi-referensi pendidikan Islam yang baik, yang sesuai dengan manhaj para salafus soleh. Manhaj yang lurus, sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah. Jauhkan mereka dari perkara-perkara syirik, tahayul, bid'ah, dan khurafat, ajaran orang-orang Syiah yang merusak kemurnian Islam dari dalam. Semoga apa yang kami sampaikan ini bermanfaat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.